Kita tuh kadang-kala kurang bersyukur. Kristen tuh enak loh. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Saudara sepupu kita 5 kali. Kenapa kita kebaktian seminggu sekali? Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Itu berhubungan, saudara-saudara. Makanya saya tidak pernah tertarik perdebatan tentang perpuluhan. Orang kalau nggak mau bayar perpuluhan nggak apa-apa. Semua hamba-hamba Tuhan yang bilang nggak usah bayar perpuluhan nggak apa-apa. Bayar 2,5. Nggak usah 10%, 2,5. Tapi sembayangnya 5 kali sehari. Iya dong, enak aja. Udah cuma 2,5 mau seminggu sekali. Beda kelas. Dari mana masuk gereja langsung masuk. Kita orang Islam diajarin bersih sebelum sembahyang, cuci semuanya. Saya bilang lu 2,5. Gue 10%, bukan berarti gue jorok. Disucikan oleh darah Yesus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali dengan Al-Ayyubi Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masih dengan videonya Rudy Pan, teman-teman. Ya, di sini Rudy Pan membahas STT Nias nih, masih STT Nias ya. STT Nias Saifuddin Ibrahim, STT Nias, Saifuddin Ibrahim, GBI dan Gilbert Lumoindong. Ini judulnya, teman-teman. Ya, nama Saifuddin Ibrahim, nama pendeta Gilbert Lumoindong disebut di video ini, teman-teman. Ada apa ya? Apakah Saifuddin Ibrahim, Gilbert Lumoindong dan juga STT Nias ini ada hubungannya? Kita langsung simak videonya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, website STT Nias itu sudah menghilang, teman-teman. Sudah not found ya. Diduga sudah ketakutan, begitu panik gitu kan, sehingga menghapus websitenya. Diduga sudah ketar-ketir, keringat dingin gitu ya. Oke, kita simak videonya. Saudara-saudara, jumpa kembali dengan saya, Rudy dari Layar Teologi. Kali ini saya mau masih sedikit ya meneruskan video saya yang terakhir, karena memang ada updatean informasi terbaru ya berkaitan dengan STT Nias, Saifuddin Ibrahim, GBI, Gereja Bethel Indonesia, dan Gilbert Lumoindong ya, maksudnya pendeta Gilbert Lumoindong. Di judul, saudara bisa melihat subjudulnya itu metode pekabaran Injil konflik. Apakah masih relevan ya? Apakah masih cocok atau pas untuk konteks saat ini ya? Apakah metode konflik ini pas di tengah konteks di mana umat Muslim adalah pemeluk agama yang paling banyak di Indonesia ya? Nah, saudara-saudara, sebentar. Iya. Oke, kita bisa langsung saja ya. Jadi saya ingin menanggapi video Saifuddin Ibrahim ya berkaitan dengan STT Nias, dan ini ada link videonya, kemudian juga ada judul videonya ya. Di situ tertulis Saifuddin Ibrahim sedang live sekarang ya, STT Nias lagi viral. Maksudnya kemarin ya, ketika dia lagi nge-live ini kemarin ini. Saya nggak tahu apakah deketan sama saya lagi live juga apa enggak ya. Iya, tapi saudara lihat ya bahwa pernyataan di sini, ya, pernyataan Pak Saifuddin yang keras di sini juga ya, itu diletakkan di dalam konteks pelayanan. Nah, saudara bisa lihat ya di bawahnya ini, ya di bawahnya tertuliskan bantu pelayanan lewat beberapa rekening bank termasuk Bank of America miliknya Pak Saifuddin sendiri. Ya ini ya berkaitan dengan nanti sih ya, bahwa apa yang kita dengar begitu keras ya, itu bisa dilihat sebagai bagian komitmen iman atau apa iman gitu ya. Ya, nah itu nanti bisa kita lihat. Nah, tapi sekarang kita
langsung saja mendengar dulu potongan video ya sekitar 3 menit 40 detik potongan video dari Pak Saifuddin sendiri di sini. Ya sebentar saya cari dulu videonya. Oke, kita dengerin dulu ya saudara-saudara. Nah video ini karena cukup panjang ya, hampir 26 menit, tapi saya potong menjadi 3 menit 40 detik. Ya, nah di sini ada bagian tertentu yang saya oper ya karena memang Pak Saifuddin ini sedang membicarakan soal STT itu. Ya, jadi setelah ngomong banyak-banyak ya soal STT itu saya gabungin begitu. Ya, jadi tidak betul-betul berurutan, tetapi saya yakin bahwa ini tidak memelintir apapun konten dari Pak Saifuddin sendiri. Nah, sekarang kita lihat saudara-saudara video ini. STT NIAS, Sekolah Tinggi Teologi NIAS. Saya pernah menjadi dosen tamu di sana, kuliah umum. Saya mengajar Islamologi. Itu adalah untuk konsumsi pribadi, tidak diajarkan keluar. Hanya karena kalian yang mengambil hack itu email atau apa saja yang berkaitan dengan STT NIAS, kalian yang mencuri, mengambil. Itu kan untuk sendiri, nggak ada kaitannya untuk keluar. Adapun yang diajarkan saya dulu adalah bagaimana menginjil dan bagaimana memberitakan Injil. Seorang mahasiswa itu harus tampil sedemikian rupa. Apa saja yang kita sampaikan di dalam penginjilan, jangan takut. Termasuk Allah itu adalah 666. Berarti Lucifer. Emang Lucifer? Nabi kamu itu Lucifer. Apa sih urusannya? Emang jahat. Keyakinanmu itu salah total. Maka harus dihapuskan di muka bumi ini. Seluruh pengajaran kalian harus dihapuskan di muka bumi ini supaya seluruh dunia hidup toleransi dan damai. Saya sebagai seorang akademisi untuk Islamologi, karena saya yang sudah membuat kurikulum Islamologi itu yang saya jadikan di dalam 3 pelatihan camp penginjil sejati. Jadi tahap tingkat pertama, kedua, dan ketiga, advance, penginjil advance. Saya baru menyiapkan ada lebih kurang 500 penginjil yang tersebar ke seluruh Indonesia yang sedang bekerja bagaimana memenangkan jiwa-jiwa di seluruh Indonesia. Saya sendiri yang memimpin melawan roh-roh jahat di udara, mental-mental busuk yang dimiliki oleh orang-orang yang mengaku diri beragama. Saya akan lakukan terus. Anda mungkin mengatakan, wah, udara ini, kita kan melawan udara ini. Sinyal-sinyal yang tidak benar, kita harus lawan. Nggak ada alasan kita berhenti. Terus perbaiki kurikulum pengajaran nanti. Dan metode-metode saya di dalam menyerang keyakinan itu. Supaya dipakai, digunakan terus-menerus. Supaya mereka kapok, saudara-saudara. Sehingga nggak ada alasan kita berhenti untuk memberitakan Injil. Dan memberitakan Injil tidak bisa dihentikan oleh siapapun. Karena itu surat keputusan Tuhan, SK dari Tuhan Yesus Kristus untuk memberitakan Injil itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Dan penyertaan Tuhan itu untuk penginjilan sampai akhir zaman. Oke, saya potong dulu. Ini ucapan yang keluar dari orang yang katanya pendeta dan diagung-agungkan oleh oknum-oknum Kristen di luaran sana, teman-teman. Jangan heran jika ada oknum-oknum Kristen yang kerap kali menghujat, menghina sesembahan umat Islam dan juga nabinya umat Islam. Jangan heran, teman-teman, karena pengajarnya sudah begini. Pengajarnya saja sudah mengajarkan kebencian terhadap Islam, terhadap Nabi Muhammad. Ya, jadi ada anak didiknya. Coba bayangkan. Ini teman-teman Kristen bisa menyimak ini ya. Saya yakin teman-teman Kristen yang cinta toleransi, yang cinta kerukunan pasti malu menonton videonya Saifuddin Ibrahim. Saya yakin itu. Terkecuali oknum-oknum Polycarpus. Pasti orang ini dibangga-banggakan, teman-teman. Ya, lanjut. Oke, kalau saudara ingin komplitnya, tentu saudara harus masuk ke kanalnya Pak Saifuddin ya. Dan saudara memang sih ada bagusnya ya kalau saudara menonton penuh begitu. Tetapi poin-poin penting ini saya sampaikan ya supaya saudara mengerti cara berpikirnya ya seorang Saifuddin Ibrahim itu gimana gitu. Karena dia betul-betul ya tidak akan berhenti, dan bukan hanya dia jalan sendiri gitu, enggak ya. Di dalam video itu dia mengatakan dia mempersiapkan 500 penginjil yang memakai cara metode dia. Ya, yang saya sebut adalah metode konflik, karena jelas di situ eksplisit ya Pak Saifuddin mengatakan menyerang
ya. Oke, kita lanjutkan saudara-saudara. Kita sudah putar video ini. Jadi ada 3 poin ya yang ingin saya bicarakan. Kelihatannya singkat-singkat di sini. Yang pertama STT-NIAS dan kaitannya dengan Gereja Bethel Indonesia, GBI. Kemudian poin kedua, metode pekabaran Injil Saifuddin Ibrahim dan kedekatan Saifuddin dengan GBI. Ya, kemudian yang ketiga, Gilbert Lumendong sebagai ketua pekabaran Injil pada saat ya Saifuddin mengajar di STT-NIAS ini. Menarik ya, karena nanti ada satu foto menarik ya. Nah, kita langsung saja. Ini foto yang saya ambil dari live streaming saya kemarin itu ya. Jadi kalau saudara pengen lihat detailnya ya saudara tonton di situ. Ya, tetapi saya cukup memperlihatkan kepada saudara di sini ada plang kampus STT-NIAS. Kemudian di sini juga ada logo dan juga ada GBI di sini. Memang ini logo GBI-nya. Lalu ada Golkarnya di sini. Lalu ada nama di sini Eva Dianti Maruau ya, MPD. Nah, ini saya cukup saya rasa menjelaskan ini. Oh ya, saya gedein ya supaya saudara jelas ya. Nah, di sini. Oke, jadi sebetulnya kalau saudara menonton, sebentar saudara, saya lihat dulu. Ini oke, suaranya bagus ya, jelas saudara dengar ya. Nah, jadi kalau saudara nonton live streaming saya kemarin, saudara pasti bisa menangkap sesuatu di sini gitu loh. Tapi saya tidak mau mengekspresitkan karena siapa yang buat kurikulum itu. Nah, itu kan kita nggak bisa cuman duga-duga lalu kita ngambil kesimpulan ya. Kita harus memastikan. Dan nggak menyangka totalnya Pak Saifuddin mengakui di video itu ya dia yang membuat kurikulum, dia yang mentraining ya kan dengan 3 level training di situ ya, macam-macam di situ. Dan uraian saya juga sebetulnya berkaitan dengan videonya Pak Saifuddin sendiri ya. Nah, jadi saudara lihat ya bahwa yang ada namanya Eva Dianti Maruau itu nama lengkapnya adalah ada Tabitanya ya, sebagai pembina Yayasan Kudus Mandiri ya, yang mengelola ini ya STT-NIAS ini dengan ketua STT-NIAS-nya yang udah kemarin saya jelasin ya, ada problem macam-macam ya. Ibu Tabita sendiri adalah istri dari almarhum Dr. Timotius Gea ya, jadi sudah almarhum November 2018 ya. Nah, jadi saudara perhatikan di situ memang menyolok sekali eksplisit ya, ada GBI di sini ya. Di sini ada tulisannya GBI. Kita lanjutkan, ini adalah turut ya berduka cita ya dari keluarga besar BPH GBI Jakarta di sini ya, atas namanya ketua umum yang ditujukan untuk pendeta Timotius Gea ya, yang sudah menyelesaikan perjuangan ya, jadi selamat tinggal gitu. Nah, saudara lihat ya bahwa almarhum Timotius Gea ya itu sebelum meninggal itu menjabat sebagai PLT Ketua BPD GBI Kepulauan Nias. Jadi memang punya posisi yang terhormat di sini. Ya, hampir tidak mungkin ya GBI tidak mengenal sosok yang terhormat ya, almarhum Pak Timotius Gea. Ya, hampir tidak mungkin karena yang bertanda tangan di ucapan belasungkawa juga ketua umumnya ya, Pendeta Dr. Japarlin Marbun. Ya, jadi nggak main-main, bukannya orang yang tidak punya jabatan yang memberikan turut belasungkawa, tapi memang betul ketua umumnya. Dan ini juga almarhum Pak Timotius ini juga sebagai PLT Ketua BPD GBI Kepulauan Nias. Jadi betul termasuk orang penting. Ya, dan di sini dikatakan sebagai tokoh pendiri STT-NIAS, sebagai gembala GBI Jalan Golkar, ya kemudian BPD Kepulauan Nias. Ya, jadi sudah pasti terkait ya antara STT-NIAS dengan GBI, ya Gereja Bethel Indonesia. Saya rasa itu cukup ya, karena itu bukti yang eksplisit yang kita tidak perlu menafsir kemana-mana ya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua. Ya, poin kedua di sini kita ingin melihat metode pekabaran Injil Saifuddin Ibrahim yang saya sebut sebagai metode konflik ya, metode yang menekankan pertentangan, perang, serang menyerang satu dengan yang lain. Ya, ini metodenya konflik ya. Nah, pandangan dunianya bagaimana Saifuddin Ibrahim atau SI atau Pak Saifuddin, ganti-gantian lah saya nyebutnya ya. Nah, pandangan dunia SI ya itu konflik. Jadi cara memandangnya, cara melihat segala sesuatu itu hitam putih, hitam atau putih begitu. Bahkan kalau seandainya yang putih itu agak hitam pun dia bisa menolak gitu. Ya, ditolak demi adanya hitam atau putih. Misalkan maksudnya begini, dia melihat agama A bertentangan dengan agama B ya. Agama A bisa dia katakan salah total, dan kata-kata total itu ada ya total keyakinannya itu salah total gitu. Agama A salah total, agama B benar. Nah, benar bisa disebut total juga. Ya, bahkan kalau dia merasakan ada nggak enaknya di agama B atau kita sebut agama Kristen, ya, maka dia bisa menolak tuh. Misalkan dia dikecewakan oleh pendeta A, pendeta B, merasa ditipu pendeta A, pendeta B, sekalipun dia ada nggak enak, ya, tapi karena
pandangan dunianya itu hitam putih, hitam atau putih, ya kan? Nah, itu dia akan yang melihat tetap dia akan mengutamakan agama A salah, agama dia yang sebelumnya salah total, sedangkan agama B, agama Kristen itu benar total, ya. Nah, apa yang dipahami SI dengan penginjilan? Ya, penginjilan adalah memindahkan jiwa yang mau binasa, maksudnya mati kekal, ya, dari agama A jadi dipindahkan ya ke hidup kekal agama B. Jadi agama A itu memang membawa kematian kekal, sedangkan agama B, Kristen, itu dia lihat yang memberikan hidup kekal karena ada Kristus di situ. Ya, jadi persoalan penginjilan itu persoalan pindah agama di sini. Ya, persoalan pindah agama. Banyak orang Kristen yang tidak memahami seperti ini ya, saudara-saudara ya. Persoalan penginjilan itu bukan persoalan pindah agama. Ya, tetapi persoalan penginjilan itu adalah persoalan menyatakan kasih Kristus tanpa pamrih. Jadi banyak sekali orang Kristen yang tidak memedulikan ya apakah orang itu pindah agama atau tidak. Yang penting kita dalam menginjili kita menyatakan kasih itu setotal-totalnya, ya apakah orang itu percaya atau tidak itu adalah kehendak bebas dia, ya. Tapi jelas banyak orang Kristen yang tidak mempersoalkan soal pindah agama ini, ya. Nah, gambaran lainnya ya kalau tadi soal mati kekal, hidup kekal, salah total, benar total. Nah, gambaran lainnya adalah Islam itu gelap, Kristen itu terang. Jadi penginjilan itu memindahkan jiwa dari gelap ke terang. Ya kan, simpel banget begitu. Ya, sebetulnya ini metode yang paling utama dipakai oleh orang-orang Kristen yang menjajah. Ya, jadi orang-orang Kristen yang menjajah ini, ketika memasuki suatu wilayah tertentu, ya maka wilayah tertentu itu akan dianggap sebagai kegelapan, ya kegelapan. Ya, di mana di situ tidak ada terang, tidak ada kebenaran, dan kegelapan ini harus dihabisi, begitu. Ya, baru sekitar tahun berapa? Paruh kedua abad 20 orang mulai memikirkan yang namanya kontekstualisasi teologi ya, di mana konteks itu sendiri ya mempunyai nilai terang gitu. Tetapi sekalipun kontekstualisasi sudah operatif ya, mengorbit di cukup banyak STT di Indonesia ya, tetapi tetap banyak sekali ya, bahkan kalau YouTuber itu paradigmanya ya konflik ini yang paling banyak ya. Nah, menarik bahwa pandangan dunia konflik ini itu dipakai oleh Saifuddin sepanjang hidupnya. Ya, hingga saat ini. Nah, ini menarik saudara-saudara. Jadi maksudnya begini. Ini dijelasin semua sama Pak Saifuddin di videonya dia ya. Jadi kalau saudara kurang jelas, saudara harus masuk ke kanal videonya dia. Nah, maksudnya begini. Sewaktu beragama Islam pada masa kuliah di Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama, Saifuddin berdakwah dengan cara menyerang agama Kristen. Nah, cara yang dipakai untuk menyerang agama Kristen itu apa? Ya menghina agama Kristen. Ya, menghina agama Kristen. Jadi agama Kristen itu jadi terlihat begitu rendah ya, dan kemudian orang yang mendengarkan dakwahnya dia itu diajak masuk ke agama Islam yang bernilai tinggi gitu. Lalu apa yang terjadi ketika Saifuddin berpindah agama ke Kristen pada tahun 2000? Sebentar ya, saya lihat ya, 2006 ya, pada tahun 2006. Nah, sejak 2006 sampai saat ini kan dia beragama Kristen ya. Cara Saifuddin menginjili, kalau tadinya dia berdakwah, saat ini saat beragama Kristen, cara Saifuddin menginjil adalah dengan menyerang agama Islam, yaitu menghina agama Islam, ya. Tapi saudara perlu tahu ya bahwa bagi Saifuddin penghinaan itu adalah fakta, gitu loh. Ya, memang agama Islam itu jahat dan dia membenarkan. Tadi saudara sudah nonton sendiri, Allah itu Lucifer, Nabi itu Lucifer, ya kan? Dan bagi dia keyakinan Islam itu salah total. Nah, saudara bisa melihat tuh. Jadi pada waktu beragama Islam, dia menyerang Kristen. Pada waktu beragama Kristen, dia menyerang Islam. Ya, ya sebetulnya sih saya juga berpikir juga ya, sebetulnya salah agamanya apa dianya gitu loh. Cara memandangnya itu. Karena cara memandang ini nih tidak semua orang Kristen begitu. Ya, cuman memang kalau di YouTuber banyak sih yang berpandangan begini gitu. Nah, materi kuliah umum Islamologi STT Nias ya, itu dibuat oleh Saifuddin sebagai sarana penginjilan loh saudara-saudara. Saudara sudah nonton video yang tadi saya putar, ya itu sarana penginjilan, pekabaran Injil. Menurut Saifuddin, dia menjelaskan fakta bahwa Islam itu gelap, ya Islam itu jahat, ya dan tidak berurusan dengan penistaan. Jadi dia bukan lagi ngomongin soal penistaan, enggak. Ini dia lagi ngomongin soal fakta, ya. Nah, menurut Saifuddin, materi kuliah ini tuh bersifat internal, maksudnya untuk kalangan sendiri. Ya, Islam itu gelap, ya, Kristen itu terang. Menurut Saifuddin, ya itu kan pikiran orang gila seperti Saifuddin. Saya tak sebut semuanya ya. Saya tak sebut semuanya. Karena teman-teman garis bawahi, setiap orang yang beragama seperti saya misalnya, seperti saya Al-Ayyubi beragama Islam, tentu saya meyakini bahwa hanya Islam yang benar
Di luar Islam tidak ada yang benar. Begitu pula dengan orang yang agamanya Kristen, pasti meyakini bahwa agamanya yang benar. Di luar agamanya itu pasti tidak benar gitu. Nggak ada ceritanya semua agama sama, semua agama sama gitu kan. Nggak ada ceritanya seperti itu. Setiap orang pemeluk agama ya pasti meyakini bahwa agamanya yang benar, keyakinannya yang benar. Pasti itu rasional, masuk akal gitu ya. Lanjut. Ya, maksudnya untuk kalangan STT Nias yang tentu mengadakan kuliah umum itu, ya. Nah, karena kuliah umum itu juga mengundang keluarga dari para mahasiswa, dosen juga keluarga-keluarganya diundang ke situ, ya mereka dianggap internal. Jadi mereka tuh mendengarkan juga keluarga-keluarganya. Jadi namanya kuliah umum di sini ya, untuk umum gitu. Nah, kalau sekarang materi kuliah itu bocor keluar, kan jadi viral sekarang ini, menurut Saifuddin, ya itu karena dicuri atau dihack sama Muslim katanya. Nah, kalau menurut saya, langsung saya tanggapi persoalan tuduhan Saifuddin bahwa Muslim itu mencuri atau menghack. Saya rasa Saifuddin tidak memahami soal informasi yang diletakkan di sebuah website. Dan terbukti, ya Saifuddin gagap di situ, dia tidak bisa menjelaskan persoalan website ini, malah dia berbicara soal email, ya. Dan di situ ketahuan bahwa Saifuddin tidak memahami persoalan ini. Nah, saya perlu jelaskan kepada Pak Saifuddin sendiri bahwa segala informasi yang diposting di website itu bersifat publik. Ya, jadi kalau seseorang sudah beli domain nama website, dia buat websitenya, lalu dia posting sesuatu di situ, itu udah bersifat publik. Karena kenapa? Semua website itu bisa dibuat skripnya, ya, ruang login. Jadi hanya member saja yang login di situ. Ya, ruang anggotanya STT Nias yang hanya bisa login dan hanya bisa menonton dan bisa mendownload link materi Islamologinya dia itu. Ya. Nah, semua website bisa di custom seperti itu. Ya, apalagi saya lihat itu platform websitenya adalah WordPress. Itu sangat bisa, banyak sekali. Bahkan default dari WordPress itu adalah kememberan itu. Ya, jadi sangat bisa, pasti bisa karena itu default. Ya. Nah, terbukti bahwa materi-materi Islamologi yang yang kontennya itu berisi penjelasan tentang Allah, tentang Nabi sebagai Lucifer, ya, dari cocok logi. Kalau saya lihat cocok logi. Ya, saya lihat cocok logi. Sekarang pertanyaan simpel nih ya. Coba sebentar di sini. Nih, orang Kristen saja mengakui bahwa itu adalah cocok logi. Ini orang Kristen yang ngomong. Saifuddin Ibrahim, ODGJ malah dijadikan pujaan oleh oknum-oknum sebelah, ya kan? Aduh, kacau. Ini saya pengen lihat. Jadi saya pengen melihat, karena dia kan begini, nama Nabi Muhammad itu kenapa kok itu disejajarkan sama Lucifer, karena nama Lucifer yang ada C-nya, pakai C-nya, itu jumlah nilai hurufnya, jadi setiap huruf kan ada nilainya di situ dia kasih, kalau dijumlahkan sama gitu loh, ya, tapi dia pakai Muhammad yang nama Indonesia, sedangkan Lucifernya pakai bahasa Inggris, nama bahasa Inggris, karena Lucifer bahasa Indonesia harusnya pakai S, kalau itu diganti S berarti nggak cocok, ya, antara Nabi Muhammad dengan Lucifer nggak cocok. Nah, kenapa sih Saifuddin ini mencocok-cocokkan begitu? Ya karena ya supaya cocok gitu. Supaya cocok, ya kan. Nah, pertanyaannya kalau dia memang ilmiah, karena Saifuddin mengklaim bahwa dirinya akademisi, dia harus mencari pendasaran ilmiahnya. Ya, dari mana dia sumbernya? Sumber itu pun dikritisi. Apakah kita bisa mempercayai sumber itu gitu loh. Ya, apakah kita bisa percaya apa enggak gitu. Ya, karena di sini kalau saudara lihat nama Nabi Muhammad itu, ya, ini saya copy paste ya. Nah, saya copy paste di sini. Nah, kalau nama Nabi Muhammad itu banyak saudara-saudara, ya, enggak selalu MU depannya Muhammad gitu, enggak. Ya, ada Muhammad, ada Muhammad A, ya, ada Muhammad. Tulisannya saudara lihat nih, ada Mehmet, ada Mamado, ya, ada Magomed, ya, ini variasi nama Muhammad di Rusia. Nah, jadi banyak. Pertanyaannya kan kenapa nggak pakai ini gitu loh? Kalau pakai ini kan cocok login dia hancur semua. Ya kan? Nah, itu yang maksud saya kemarin itu sebetulnya itu sangat tidak akademis karena tidak ada pendasaran apa-apa. Dia memilih ya sesuka-suka dia mau pilih gitu loh. Yang mana yang cocok ya itulah yang dia pakai, yang nggak cocok gimana? Nah, orang yang berpikir ilmiah akan mempertanggungjawabkan kenapa dia nggak pakai ini, kenapa dia nggak pakai ini, dan kenapa dia nggak pakai ini. Nah, gitu ya saudara-saudara ya. Nah, jadi ya urusan website ini saya ulang lagi, segala informasi yang diposting di website itu bersifat publik. Dan jika yang bersifat publik itu diberikan link download, maka itu berarti semua pengunjung web tersebut itu diizinkan untuk mendownload. Tanpa harus bilang, nanti kalau mau download izin dulu ya mas, nggak perlu begitu. Kamu taruh itu informasi di ruang publik, ya publik bisa download itu, bisa baca itu, gitu, simple.
Ya kalau nggak mau ya masukin ke ruang login member, di ruang kememberan itu, supaya setiap member harus login dulu. Jadi itulah yang maksudnya untuk kalangan sendiri. Kasus ini persis terjadi ya pada waktu Pendeta Gilbert pada waktu itu mengklaim bahwa yang dia maksud itu adalah ini adalah khotbah internal, ya kan, macam-macam. Tapi kok ternyata kok ditaruh di ruang publiknya YouTube, ya. Padahal kalau internal YouTube pun ada kememberan gitu loh. Taruh aja di kememberan. Jadi hanya member, hanya anggota GBI yang menonton video dia gitu. Jadi di situ Pendeta Gilbert pengennya internal, tetapi dilakukannya publik. Persis seperti itu juga gitu loh. Jadi dua-duanya nggak tahu teknologi gitu. Jadi susah juga gitu. Sama-sama koplak. Ya, tapi jelas itu salah. Ya, pemahaman bahwa orang mencuri sesuatu dari website yang bersifat publik itu paham salah. Oke, metode konflik pada umumnya dipakai oleh para murtadin, tentu termasuk Saifuddin Ibrahim sendiri ya, dan apologet Kristen. Ya ini kebanyakan ya, apologet Kristen ini begini cara melihatnya. Ya, sekalipun kebanyakan dari apologet itu tidak sekeras Saifuddin. Ya, sekalipun kebanyakan murtadin itu tidak sekeras Saifuddin, ya. Makanya yang ada kasus penistaan agama ya Saifuddin gitu ya. Nah, mereka pindah ke Kristen karena bagi mereka agama sebelumnya itu salah. Ya, jadi agama Kristen benar, agama sebelumnya salah. Kalau dari Islam ya agama Islam menurut mereka salah. Makanya kenapa mereka pindah ke agama Kristen. Ya kan, kalau mereka tidak menemukan kesalahan apapun di dalam agama sebelumnya, ya biasanya mereka nggak pindah. Simple, ya. Kita memahami ini perkara simple. Nah, menarik saudara-saudara bahwa metode konflik juga dipakai oleh para mu'alaf. Ya, jadi dari yang agama lain pindah ke agama Islam. Ya, termasuk yang agama Kristen pindah ke agama Islam. Nah, kita kenal salah satunya Yahya Waloni. Nah, kalau yang sekarang ini banyak sekali, ada Donditan, ya kan, terus ada Julius HMJ, ya kan, macam-macam banyak ya di sini ya, mu'alaf. Dan metode ini banyak dipakai juga oleh apologet Islam ya. Kebanyakan sih tidak sekeras Yahya Waloni dulu, ya. Nah, jadi cara memandangnya adalah agama sebelumnya, termasuk agama Kristen itu salah. Ya, dan agama Islam benar, ya. Makanya di kanal mu'alaf itu banyak kesaksian akan kebenaran agama Islam. Ya, demikian juga sebaliknya kalau kanal Mutadin, ya, itu kesaksian-kesaksian ya orang-orang yang pindah dari agama Islam ke agama Kristen. Dan mereka cerita tuh kebenaran-kebenaran pengalaman hidup mereka. Ya, tapi pengalaman-pengalaman ini ketika diceritakan di ruang publik, ya kadang membuat yang lain terluka juga gitu. Karena itu kan pengalaman pribadi sensitif sebetulnya ya. Ya. Nah, di sini ya. Nah, menariknya ya, untuk kasus ini yang di penjara ya, Saifuddin Ibrahim kan pernah di penjara tuh ya. Tapi setelah keluar penjara, dia masih keras. Sekarang pun juga masih keras. Oke lah, sekalipun intonasi katanya mungkin lebih lembut ya, karena mungkin usia lebih semakin bertambah tua ya. Ya, oke lah. Tetapi isinya masih keras gitu. Ya, saudara ngerti ya. Nah, yang menarik adalah Yahya Waloni. Ya, menarik buat saya bahwa setelah Pak Waloni ini keluar dari penjara, saya ngikutin beberapa bulan waktu itu kanalnya Pak Waloni ya. Itu ramah saudara-saudara. Ya, dia betul-betul menjelaskan tentang keislaman, dia menjelaskan tentang banyak nilai-nilai yang mulia di dalam agama Islam itu, dan dia praktekin. Jadi dia udah beda tuh Yahya Waloni itu. Ya, sudah ramah gitu loh. Ya, makanya sampai saya terheran-heran gitu ya. Saya terheran-heran. Gimana itu? Ya, apa karena penjaranya sistemnya yang bagus atau gimana? Tapi kalau sistem penjaranya bagus, ya Saifuddin juga keluar juga tetap keras gitu. Nah, artinya kemungkinan itu pribadi Yahya Waloni sendiri yang berubah, yang melalui proses mungkin pembentukan di penjara itu, dia berubah dan akhirnya dia menjadi Muslim yang ramah. Nah, setelah saya melihat begitu, apa yang disampaikan oleh Saifuddin Ibrahim di videonya bahwa ya keyakinan Islam itu salah total, keyakinan itu yang dipraktekin sekarang oleh Yahya Waloni dan juga banyak Muslim, ya, banyak mu'alaf itu dipraktekin, dan itu membuktikan bahwa hidup mereka yang semakin baik itu membuktikan kebenaran yang tak terbantahkan bahwa Islam itu tidak gelap gitu loh. Nggak gelap. Ya, tidak jahat seperti yang dibayangkan oleh Saifuddin Ibrahim gitu. Ya. Makanya pertanyaan saya tadi sebelum paragraf ini, sebetulnya itu yang bermasalah ya, diri pribadinya Saifuddin Ibrahim atau agama Islam. Kan begitu. Nah, kalau saya sampai detik ini saya melihat justru yang jadi problem adalah diri pribadi Saifuddin Ibrahim sendiri. Dengarkan baik-baik. Ya, dengarkan baik-baik. Yang bermasalah adalah diri Saifuddin Ibrahim sendiri yang diduga sudah mengalami ODGJ, orang dalam gangguan jiwa, karena kerjanya siang malam mencaci maki Islam, mencaci maki Nabi Muhammad, mencaci maki keimanan umat Islam. Ya memang ODGJ toh. Dengar sendiri nih para polikardos nih, dengar kalian. Ya, buktinya apa? Ya buktinya ya ketika dia Islam, dia nyerangnya
Kristen. Ketika di Kristen dia nyerang Islam dengan hinaan-hinaan yang menurut dia keras sekali. Itu saudara lihat, coba tonton video dia yang tadi saya kasih itu judulnya. Saya sudah mendownload, ya kan? Ya mudah-mudahan tidak dihapus sama Saifuddin sendiri. Ya, saudara bisa nonton bahwa di situ ya Saifuddin jelasin tuh, gue lebih keras, dia bilang. Ya kan, pada waktu dia jadi mahasiswa, pada waktu mahasiswa perbandingan agama itu, waktu dia beragama Islam. Kalau nggak salah 15 pendeta dia dakwahin pada pindah agama semua tuh ke Islam gitu. Lebih keras. Begitu. Ya, masuk Kristen juga sama kerasnya. Yang problemnya jadinya pribadi Saifuddin gitu loh. Ya. Nah, masalahnya orang nggak bisa membedakan antara pribadi Saifuddin dan ajaran yang dia pahami gitu. Ya, orang nggak bisa membedakan, akhirnya orang pikir, oh memang Islam itu gelap gitu. Ya, padahal kalau saya lihat kok nggak begitu. Yahya Waloni membuktikan itu. Gitu loh. Dan banyak mualaf juga membuktikan begitu, apalagi muslim-muslim yang saya kenal memang orang-orang yang sangat baik. Ya, jadi antara keyakinan yang salah total itu sangat diragukan. Ya, jadi Pak Saifuddin mungkin ini saatnya ya untuk merenungkan. Ya, tapi pandangan Saifuddin ini banyak loh dipakai sama youtuber-youtuber yang lumayan keras juga. Ya, yang pakai binatang-binatang dan lain sebagainya. Yang pakai alat kelamin, ya kan? Itu sama cara melihatnya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang Kristen yang diberikan akal budi, itu ya harus bersikap kritis ya, mulai menimbang-nimbang itu. Karena kalau kita lihat kekerasan ini bukannya kekerasan Islam pada dirinya, bukan. Tetapi bagaimana Islam itu dipahami oleh yang bersangkutan sehingga menjadi keras gitu. Ya, saudara-saudara ya. Oke. Tapi kalau masalah ini teman-teman, masalah pengakuan Saifuddin Ibrahim pada saat masih Muslim dulu, mengislamkan 15 orang Kristen gitu ya, saya nggak yakin teman-teman, saya nggak percaya. Kenapa? Karena sewaktu masih menjadi Muslim, Saifuddin Ibrahim itu motornya Pak Haji dijual sama Saifuddin. Motornya Pak Haji dijual. Terus masa kanak-kanak Saifuddin Ibrahim sudah menjadi maling ayam. Maling ayam dari kecil dia. Setelah dewasa, ya kan, motornya Pak Haji dijual oleh Saifuddin Ibrahim. Itu fakta dari penuturan Pak Ahmad, teman-teman. Oke, dan ini yang terakhir ya, poin yang ketiga itu adalah kaitannya Saifuddin dengan GBI, dan juga itu saudara bisa lihat sebetulnya foto-foto Saifuddin ini ya, khotbah di GBI, macam-macam GBI. Tetapi sekarang saya mempersingkat saja ya, satu foto yang ya ini sih nggak terbantahkan ya, karena sudah saya sudah saya download juga ini fotonya ya. Jadi foto ini berbicara banyak sekali ya, karena ini acara diadakan 10 Oktober 2021 ya, di mana bulan Oktober 2021 itu dekat-dekat tanggal ini, sekitar tanggal 13 sekian itu ya, itu ada kuliah umumnya. Ya, sekalipun kepastiannya tanggal segitu memang bisa diragukan, tetapi bisa benar juga apa yang tertulis di website ya, bisa benar bisa salah, tapi ya itu harus pihak sana tuh yang memverifikasi itu ya. Tetapi di situsnya memang tertulis bulan Oktober tanggal belasan, mungkin tanggal 13 di situ. Jadi sebelum dia mengajar ya, beberapa hari itu ada perjumpaan pasti antara Pak Gilbert sendiri dengan Pak Saifuddin. Mereka pasti berjumpa, nggak mungkin yang satu mau khotbah di jam 11, di jam 6 setengah 9 itu jam 1 siang itu GL yang berkhotbah ya, nggak mungkin mereka nggak ada tatap temu, nggak ngobrol, nggak ngomong apa-apa gitu ya. Ya, apalagi ya dua orang ini itu sangat concern ya dengan yang namanya pekabaran Injil ya, menjadi yang utama di dalam hidupnya ya. Nah, jadi ini menarik sekali ya buat saya ya, Oktober 2021 ini, dan kemudian ada fotonya Pak Saifuddin, kemudian ada fotonya Pak Gilbert sendiri ya, artinya mereka ya pasti berhubungan ya, terlepas setelahnya kemudian ada satu ya macam-macam di situ ya, peristiwa yang lain. Tapi pada peristiwa ini jelas bahwa Pak Gilbert sendiri mengenal ya dengan baik tentunya ya, karena nggak mungkin orang nggak kenal atau cuma kenal ketemu atau nggak ketemu gitu ya kan. Terus kemudian tiba-tiba disuruh khotbah ya di gereja gereja dia yang utama kan di situ kan, iya Glow ya, di Glow di sini. Jadi ini yang utama kan, cabangnya banyak juga tuh ya kan, dikasih tempat di tempat mimbar yang utama itu nggak sembarangan orang, saudara-saudara ya, ini orang khusus dan memang punya kedekatan. Dan yang paling menarik yaitu dua-duanya sama-sama memprioritaskan soal penginjilan ini ya. Tahu dari mana, Ruth? Iya ya, tahunya simpel sekali bahwa Pak Gilbert itu ya di tahun 2021, yaitu di periode 2019 sampai 2023, saudara melihat di sini bahwa Pak Gilbert di sini menjabat sebagai ketua pekabaran Injil. Ya, ketua pekabaran Injil.
Jadi pada saat itu ya, pada saat sekarang ini ya, kalau sekarang ini kan dipimpin 2021 itu ibu istrinya Pak Timotius itu yang pembina yayasan itu ya, itu pasti mengenal ya kedekatan itu, karena suaminya Pak Timotius itu pejabat, boleh dibilang pejabat GBI, sekalipun itu di daerah ya saudara-saudara ya, itu pejabat, nggak bisa dibantah itu saudara-saudara. Apakah pada waktu itu ibu istrinya Pak Timotius ya itu tidak mengetahui soal materi konten dari Islamologi STT Nias ya, karena STT Nias ini kan dibuka ya untuk umum ya, jangankan pembina yayasan ya, anggota keluarga aja boleh ikut kok ya, jadi sangat mungkin dia ikut juga gitu loh ya, materi-materi kuliah yang keras seperti ini begitu ya. Nah ini periode ya, apakah sebagai ketua Pekabaran Injil pada periode 2019-2023 atau tahun 2021, ini kan ketua Pekabaran Injil ya, Pak Gilbert ini ketuanya loh, itu tidak tahu menahu sama sekali kiprahnya Pak Saifuddin. Apakah mungkin tidak tahu sama sekali persoalannya di situ? Saudara coba memikirkan, apakah nggak ada percakapan gini, gimana bro, nanti mau ngajar Islamologi di STT Nias? Nah pasti kan ada percakapan sedikit kayak 1-2 hal. Ini suatu dugaan yang logis sekali, karena suatu mimbar khusus dipercayakan oleh Pak Saifuddin itu, jelas ini ada suatu relasi khusus gitu. Nah saudara yang tahu relasi khususnya gimana ya, coba saudara kasih tahu. Kayaknya Paul Chang juga tahu tuh ya kan, Bro Joshua Teu tahu juga tuh ya kan relasi khususnya ini. Nah saudara silakan deh tulis di situ ya, di kolom komentar ya kan, pasti ada relasi khususnya. Nggak mungkin itu peristiwa yang cuma beberapa hari seputaran kok, antara ketua Pekabaran Injil ya dan juga seorang Saifuddin, seorang memang pengajar dari dulunya tuh, dia memang seorang pengajar, membuat kurikulum bisa, membuat materi konten itu bisa juga, bahannya nggak diketahui gitu loh ya, sama ketua Pekabaran Injil. Apakah mungkin, pertanyaannya? Kalau logika umum sih mungkin loh, dugaannya begitu, mungkin loh dia tahu ya kan, mungkin loh Pak Gilbert tahu. Nah di sini bisa saja Pak Gilbert menyangkal dan lain sebagainya, tapi saksinya banyak. Masuk akal. Nah saksinya banyak nih ya, yang dididik sama yang dididik sama Pak Saifuddin aja, yang dipersiapkan sesuai dengan metode dia itu 500 penginjil. Coba saudara bayangin. Nah di 500 penginjil itu, ya mungkin mereka bisa kasih komen juga kali. Kalau nonton video ini kasih komen. Apakah mereka juga dikasih bahan materi yang sama? Kemudian mereka juga akan menginjili orang lain yang pada kenyataannya ya kebanyakan memang Muslim, begitu loh, yang diinjili itu. Ya, nah, ya jangan-jangan metode ini itu yang membuat GBI besar, bisa jadi. Ya, karena kecanggihan dari Saifuddin Ibrahim membuat konten, terus kemudian mempengaruhi orang yang tidak terpelajar, akhirnya ketakutan dan lain sebagainya, pindah agama. Itu saya pikir tidak baik ya, suatu metode pekabaran Injil yang tidak baik ya, karena sebetulnya Pengkabaran Injil yang tidak baik menurut orang Kristen, menurut Rudy Pan, teman-teman. Saya cukupkan videonya ya. Ada apa sebetulnya STT Nias, Pendeta Gilbert Lumoindong dan Saifuddin Ibrahim? Apakah mereka ada keterkaitan? Tanda tanya ya. Ingat, ada tanda tanyanya. Kalau kita melihat yang sudah-sudah ya, seperti khotbahnya Pendeta Gilbert Lumoindong ya, yang membandingkan antara perpuluhan dengan zakat ya, dan lain sebagainya gitu kan, masalah sholat dan lain sebagainya, bisa jadi kemungkinan Pendeta Gilbert juga tahu apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim. Kemungkinan Pendeta Gilbert, dugaan saya ya, Pendeta Gilbert tahu apa yang dilakukan oleh Saifuddin Ibrahim, atau tindak tanduk dari Saifuddin Ibrahim ini yang mengaku mengajar di STT Nias, dan mungkin di STT yang lain ya. Tidak menutup kemungkinan STT yang lain mengajarkan atau ada materi yang serupa dengan STT Nias. Tidak menutup kemungkinan, teman-teman. Karena ini kan baru yang viral, yang terbongkar ini kan baru satu, teman-teman. Baru satu. Belum lagi di STT yang lain. Dan menurut keterangan dari Pendeta Henry Tandianta, kalau tidak salah, itu ada 280 STT katanya, teman-teman. Ya, entah benar entah tidak saya juga nggak tahu. Tapi yang jelas ada kemungkinan ya, bukan tidak mungkin STT yang lain mengajarkan hal yang serupa sebagaimana yang dipelajari di STT Nias. Apa kontennya?
memfitnah Allah, memfitnah Nabi Muhammad, menghina Islam, menghujat Islam. Ya, tinggal pertanggungjawaban daripada STT Nias ini sekarang, teman-teman. Websitenya STT Nias sudah nggak ada, teman-teman. Ya, konten-kontennya dihapus. Yang pertama, konten-kontennya atau materi-materi Islamologinya yang pertama dihapus. Terus kemudian yang kedua, sekarang websitenya sudah lenyap. Coba diklik di Google, sudah not found, teman-teman. Kalau memang STT Nias ini tidak mengajarkan Islamologi, kenapa websitenya sekarang menjadi not found? Ini yang menjadi tanda tanya. Sudah ketakutankah? Sudah ketar-ketirkah? Sudah keringat dinginkah? Gitu ya. Karena saya yakin, teman-teman, ini pasti, keyakinan saya ya, pasti diproses secara hukum. Karena ini bukan masalah kecil. Ini bukan masalah kecil, teman-teman. Yang dihujat itu Allah dibilang 666. Terus kemudian Nabi Muhammad dibilang Lucifer, sebagaimana yang keluar dari mulut Saifuddin Ibrahim tadi. Kita tunggu, teman-teman. Apakah STT Nias akan melaporkan orang-orang yang memviralkan, atau STT Nias yang akan menjadi terlapor? Kita tunggu informasi selanjutnya. Pasti ada informasi-informasi menarik, teman-teman. Cukup. Mohon maaf jika ada silap kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.